Pelayanan Publik didirikan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan. Sebelumnya, kantor layanan pemerintah terletak terpisah-pisah sehingga memakan waktu dan biaya. Belum lagi kesan birokrasi yang berbelit dan fasilitas yang belum ramah kepada masyarakat. Namun kini, pelayanan pemerintah telah bertransformasi. Pemerintah berusaha menghapus kesan birokrasi yang rumit dengan pusat pelayanan yang modern, cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Sejumlah unit pelayanan perizinan dan non-perizinan diintegrasikan dalam satu gedung mall pelayanan publik, mulai dari layanan kependudukan, pajak, layanan kepolisian, BPJS, perizinan usaha, imigrasi, hingga kantor urusan agama yang juga menyediakan bilik pernikahan serta unit layanan lainnya. Lahirnya konsep mall pelayanan publik terinspirasi dari Public Service Hall milik Georgia dan Hasan Sitmat di Azerbaijan. Sejak tahun 2017, Kementerian Pan-RB melakukan kerjasama dengan kedua negara tersebut untuk mengembangkan konsep pelayanan serupa diterapkan di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi, DKI Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Batam menjadi pionir berdirinya mall pelayanan publik di Indonesia. Membangun mall pelayanan publik tidak semudah membalik telapak tangan. Ada 5 tahap utama yang harus dilakukan, yaitu koordinasi pelayanan, pengaturan mekanisme kerja mall pelayanan publik, penyiapan sarana prasarana dan SDM, penandatanganan MOU dan perjanjian kerjasama, serta peresmian. Dalam perjalanannya, mall pelayanan publik dikemas menjadi pusat pelayanan publik yang ramah kaum rentan. Sarana bagi ibu hamil dan menyusui, kaum disabilitas, dan lansia harus disediakan. Beberapa fasilitas yang juga tersedia adalah counter layanan, tempat bermain anak, ruang laktasi, fasilitas disabilitas, ATM center, meeting room, toilet, dan pojok baca. Pada masa pandemi COVID-19, mall pelayanan publik berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan. Tak hanya itu, ada berbagai langkah dan inovasi pelayanan pada tiap mall pelayanan publik untuk mengurangi penularan COVID-19. Hingga awal tahun 2021, telah beroperasi 35 mall pelayanan publik yang tersebar di berbagai penjuru tanah air. Dengan adanya ini benar-benar sangat membantu, efisien sekali dan mudah sekali, prosedurnya sangat gampang sekali, saya suka. Nah, kalau di mall pelayanan publik ini enaknya adalah sekarang ini kita lebih compact di sini, jadi semua lebih cepat di sini, jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena saya nggak harus berpindah-pindah tempat. Di mall pelayanan publik ini, pelayanannya sungguh sangat cepat, kurang dari 10 menit, pelayanannya sudah siap. Mall pelayanan publik Debak. Mall pelayanan publik, mantap Pak! Mall pelayanan publik amazing. Mall pelayanan publik adalah bentuk nyata dari reformasi birokrasi. Dari mall pelayanan publik, negara hadir untuk masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan kami, kelompok Budi Utomo, pelatihan dasar CPNS Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Saya Ayu dan rekan-rekan saya, ada Mas Fikri. Halo. Mbak Marlina. Halo.
dan Mbak Endang. Halo. Kali ini, kami akan membahas video yang telah kita saksikan bersama berjudul Transformasi Layanan di Mall Pelayanan Publik dari kanal YouTube Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagai pembuka, mari kita dengarkan pendapat Mas Fikri. Untuk Mas Fikri, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi dalam video oleh Kemenpan.RB tadi, kita dapat melihat apa sih itu mall pelayanan publik. Mungkin banyak dari kita juga yang belum tahu mall pelayanan publik itu seperti apa. Jadi di dalam mall pelayanan publik ini dapat kita lihat bahwa konsep pendekatan whole of government di sini sebagai respon terhadap respon terpadu pemerintah terhadap isu menyatukan institusi pemerintah. Karena institusi pemerintah itu sebagai penyelenggara kebijakan dan pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini selaras dengan semangat reformasi birokrasi, yakni ingin menghapus kesan birokrasi yang rumit dengan pelayanan yang modern, cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Mall pelayanan publik ini merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik di daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan sosial. Meskipun mall pelayanan publik ini dia terletaknya di kabupaten atau kota dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, tapi mall pelayanan publik ini dapat dikatakan whole of government dalam lingkup antar institusi, karena di dalamnya terdapat berbagai institusi, baik dari pemerintah daerah maupun dari kementerian yang memiliki kebijakan vertikal. Instansi pemerintah daerah di sini bisa dilihat dari kayak Disduk Capil, Dispenda, Dinas Penanaman Modal. Lalu kalau lembaga negara di situ ada Polresta, ada BPJS. Untuk instansi pemerintah pusat di situ ada Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor imigrasi, ada Kementerian Agama melalui kantor urusan agama. Jadi ini sebenarnya merupakan sinkronisasi dan harmonisasi antara pusat dan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memungkinkan masyarakat untuk mudah menyelesaikan urusannya tanpa perlu mengunjungi berbagai tempat. Yang sebenarnya cukup datang satu tempat di mall pelayanan publik ini. Jadi hal ini selaras dengan tujuan amanat dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Pendekatan whole of government dalam mall pelayanan publik ini juga memenuhi salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik, yakni setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. Saya pribadi melihat mall pelayanan publik ini sebagai sebuah upaya pemerintah dalam memenuhi level atau kualitas yang diharapkan oleh masyarakat umum. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ayu. Terima kasih Mas Fikri. Untuk selanjutnya dari Mbak Endang ya. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu atas kesempatannya. Izinkan saya menyampaikan terkait dengan pola pelayanan teknis di mall pelayanan publik. Jadi seperti kita tahu, yang termasuk dalam World of Governance pada mall pelayanan publik ini menggunakan pola pelayanan teknis fungsional. Apakah itu pola pelayanan teknis fungsional? Yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Walaupun di dalam satu tempat, di situ kan terdiri dari berbagai macam kementerian yang mengurusi berbagai macam kewenangan yang berbeda-beda, seperti Kementerian Agama yang mengurus untuk perizinan nikah, kemudian untuk Kementerian Perhubungan mengurusi tentang izin kesyah bandaran. Nah itu mereka walaupun di dalam satu tempat itu tetap untuk pengurusannya sesuai kewenangan masing-masing, tidak dicampur adukan, sehingga itu sangat memudahkan bagi publik untuk mendapatkan pelayanan yang optimal. Dalam hal ini, mall pelayanan publik menurut saya sangat cukup efektif dan efisien ya. Hasil laporannya pun bisa diungkapkan akuntabel karena mereka menjalankan atau mendelivery output yang sesuai dengan kewenangannya. Kalau saya lihat semakin ke sini, masing-masing kementerian sudah mulai mengadaptasi kebiasaan baru.
apalagi setelah kejadian pandemi corona yang menimpa kita tahun lalu. Jadi banyak kementerian, banyak instansi-instansi yang mulai saling berlomba untuk berinovasi supaya bagaimanapun caranya tetap menghasilkan kinerja yang optimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik. Karena jangan sampai justru kita tertinggal, justru ancaman corona ini justru menjadi penghambat. Jangan sampai seperti itu. Kita harus tetap menunjukkan kualitas pelayanan terbaik kita, bahwa kita tetap bisa walaupun keadaannya tuh bertahan dalam keadaan pandemi yang sulit seperti ini. Demikian Mbak Ayu, pola pelayanan menurut analisis saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Endang. Nah, untuk berikutnya kita dengarkan analisis dari Mbak Marlina. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Ya tadi setelah Mas Fikri ngomongin tentang whole of government sebagai suatu bentuk penguatan antar instansi, dan juga Mbak Endang lebih fokus ke pola pelayanannya, saya ingin membawa fokusnya kepada praktek WOG dalam mall pelayanan ini, yang sifatnya tuh, sifat pelayanannya itu seperti apa gitu. Jadi kalau yang saya tangkap dari video tersebut gitu ya, mall pelayanan publik ini memberikan layanan-layanan yang bersifat administratif gitu kan. Tadi sempat disinggung oleh Mas Fikri, ada dari Polres, ada dari Kementerian Agama yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama, ada juga tadi sempat terlihat di video urusan pertanahan, seperti itu. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu jenis-jenis pelayanan itu ada banyak kan. Salah satunya pelayanan barang, pelayanan jasa, dan juga yang ini pelayanan administratif gitu. Kenapa saya bilang konsep pelayanan yang diberikan dalam mall pelayanan publik ini dalam kaitannya dengan whole of government atau disingkat dengan WOG, biar nggak kepanjangan ya, dengan WOG ini bersifat administratif karena ini adalah kegiatan-kegiatan administrasi yang dibutuhkan atau wajib dijalankan oleh kita sebagai warga negara gitu. Jadi instead of daripada saya habis waktu gitu, jadi saya contohnya saya punya ini keperluan membayar pajak PBB gitu, dan juga ada keperluan lain memperpanjang SIM saya gitu. Kalau dengan konsep non WOG ya, sebelum WOG ini ada, ini saya akan buang banyak banget waktu di jalan gitu untuk cuma pindah doang dari kantor tempat saya, kantor pajak tempat saya membayar PBB ke kantor Samsat untuk memperbaharui SIM gitu kan. Ini tuh nggak efisien, nggak efektif, buang banyak waktu, dan ya akhirnya adalah resikonya saya nggak bisa kerja hari itu, atau ketika saya pindah ke kantor, dari kantor pajak kantor Samsat misalnya, ke Samsatnya udah tutup, yang kayak gitu. Nah, dengan adanya WOG ini sangat inovatif. Dan kita semua udah belajar ya tentang komitmen mutu ya. Ini salah satu indikatornya adalah keinovatifan dari sistem WOG ini, di mana semua menjadi serba cepat. Saya nggak buang waktu di jalan, saya nggak perlu macet-macetan untuk pindah, terus semuanya juga lebih efisien, dan durasi pengerjaannya itu bisa dipangkas gitu, karena kayak semua kayak one stop solution gitu loh, semua ada di tempat tersebut gitu. Jadi pelayanan administratifnya ini bisa berjalan dengan sangat baik gitu. Bayar pajak bisa, perpanjang SIM bisa, terus contohnya yang mau nikah gitu sambil bayar pajak sambil ngurusin SIM gitu. Kalau udah ada pasangannya silakan, kalau emang mau nikah saat itu juga ada kok pelayanan administratifnya gitu. Jadi balik lagi penekanannya ke jenis pelayanannya seperti apa, lebih ke administratif ya. Jadi di mall ini nggak ada kasur, nggak ada sembako, itu tidak dijual di situ.
tidak menawarkan asuransi juga, tidak menawarkan kartu kredit, tapi yang ditawarkan adalah pelayanan administratif yang menjadi kewajiban bagi para warga negara. Ya, kira-kira sekian analisis dari saya terkait jenis pelayanan yang diberikan oleh mall pelayanan publik ini sebagai bentuk dari WOG. Seperti itu Mbak Ayu dan teman-teman sekalian. Iya, terima kasih banyak Mbak Marlina. Demikian tadi penjelasan atau analisis video dari Mas Fikri, Mbak Marlina, dan Mbak Endang. Cukup lengkap ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk menambahkan sedikit mengenai manfaat dari whole of government dalam bentuk mall pelayanan publik ini. Apa ya manfaatnya? Nah, di video tadi itu disampaikan, maksud saya tadi tuh Mas Fikri sudah menjelaskan tentang bahwa mall pelayanan publik ini merupakan contoh nyata integrasi dan penguatan kolaborasi antar lembaga pemerintah. Nah, kuatnya kolaborasi ini memberikan banyak dampak positif bagi publik, di antaranya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Seperti yang sudah disebutkan juga tadi oleh Mbak Endang, oleh Mbak Marlina, sebelumnya kantor pelayanan publik pemerintah ini terletak terpisah-pisah. Namun sekarang sudah ada pada satu tempat, jadi memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Selain itu, birokrasi yang biasanya rumit dan fasilitas yang belum memadai membuat masyarakat cukup bisa dibilang enggan mengurus hal-hal yang bersifat administratif, karena lumayan rumit ya. Namun dengan adanya mall pelayanan publik ini, birokrasi dibuat lebih sederhana dan fasilitasnya juga ditingkatkan. Pelayanan yang diberikan kini bersifat modern, cepat, mudah, murah, efektif, dan efisien. Selanjutnya, mall pelayanan publik ini juga ramah terhadap kaum prioritas, yaitu ibu hamil dan menyusui, anak-anak, kaum difabel, dan lansia. Mall pelayanan publik menyediakan fasilitas khusus untuk kaum prioritas ini. Terakhir, mall pelayanan publik tetap berkomitmen untuk dapat melayani publik di masa pandemi, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menurut saya, hal ini sangat baik, karena sudah menunjukkan berbagai nilai dasar yang harus ada pada pelayan publik dan juga pelayanan publik, khususnya komitmen mutu. Mall pelayanan publik ini sebaiknya diterapkan di seluruh daerah Indonesia, dan tentu saja inovasi serta terobosan reformasi birokrasi seperti ini harus terus dikembangkan dan diperbanyak agar pelayanan publik kita bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Nah, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kami bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Sampai jumpa di video berikutnya.